Pikir lagi. Assalamualaikum. Bin mau nanya, jika saya ingin bersedekah kepada saudara atau bapak saya dan mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan ibu saya, boleh tabib. Intinya bersedekah kepada orang tua yang masih hidup atau sudah mati atas nama bersedekah kepada orang lain atas nama orang tua yang masih hidup atau sudah mati itu diperbolehkan dalam Islam. Akan sampai bahkan riwayatnya kuat. Satu riwayat dari Ibnu Abbas, riwayat yang lain dari Sayyidah Aisyah, sama-sama bercerita tentang orang yang mau sedekah untuk atas nama orang tuanya yang sudah meninggal, apalagi yang masih hidup, boleh. Ceritain napi-napi ngantuk itu. Habib minta doa suami saya Eko Novantoro, semoga interview hari ini diterima dan segera menyusul saya. Semoga disegerakan Eko Novantoro. Semoga jika pekerjaan ini akan jadi kebaikan bagi dia, semoga diterima dan bisa menyusul istrinya di Hong Kong, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah di Hong Kong. Amin, aku lihat lipat di bekas. Singkat padat jelas. Hukum zina bisa diampuni tidak? Gak pakai salam, gak pakai apa. Zina termasuk dosa besar. Bukan hanya gak boleh zina, kata Allah dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Sholat bareng yang bukan mahram di tempat yang bukan tempat umum berduaan maka haram, karena termasuk mendekati zina. Video call sholat berjamaah dengan pacar melalui video call hukumnya bodoh. Karena orang sholat itu bisa digoda setan. Maka nggak boleh sholat berduaan dengan yang bukan mahram di tempat yang bukan tempat umum. Maksudnya itu halwa berduaan, iktibat berduaan. Yang ketiganya adalah setan yang bisa menggoda kita. Apapun alasannya, saya kuat iman saya, enggak, agama mengatur itu dilarang. Zina dosa besar. Apakah dosa zina bisa diampuni? Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang yang telah berlebih-lebihan dalam melakukan dosa, seberapa besar dosamu, seberapa luas dosamu, seberapa dalam kemaksiatanmu, seberapa tinggi dosa yang telah kamu susun, inna rahmati taulibu ghadabi, sesungguhnya ampunanku lebih besar dari murkaku. Apakah dari murkaku kepadamu? Meskipun zina, bahkan syirik sekalipun, dosa yang tidak terampuni kalau kita tidak pernah tobat dan menyebabkan akan abadi di neraka, maka akan diampuni selama kita bertobat sebelum kita wafat, termasuk zina. Tapi tobat yang sebenar-benarnya. Kalau zina lagi, tobat lagi, zina lagi, tobat lagi. Gak ada batasan untuk bertobat. Kata Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, asalkan tidak mempermainkan tobat. Mau 1 miliar kali bertobat boleh, asalkan tidak mempermainkan tobat. Bahkan orang yang setelah berdosa langsung bertobat, ciri orang yang sudah mulai baik. Orang yang paling baik adalah orang yang nafsunya mutmainnah, nafsu yang tenang, gak tergoda oleh maksiat. Orang yang paling buruk adalah nafsunya ammarah, orang yang bermaksiat, menikmati kemaksiatan dan tidak merasa salah dengan maksiatnya, serta tidak mau bertobat setelah bermaksiat. Yang di tengah-tengah namanya nafsul lawwamah, bermaksiat, berzina, tapi ketika maksiat gak pakai hati, tahu itu dosa, tetap dilakukan, dan setelah melakukan dia menyesal dan bertobat kepada Allah. Besok zina lagi.
Nggak apa-apa, tobat lagi. Jangan sampai karena sering berzina kemudian menjadi saya nggak mau tobat lagi. Atau tobatnya dirapel. Mohon maaf, mereka kalau datang nggak pakai notifikasi. Jadi jangan dirapel. Begitu terjebak dalam maksiat segera tobat. Dan satu hal, jangan pernah menikmati atau membenarkan maksiat. Maksiat ya udah maksiat. Jangan tapi masuk neraka. Habib minta doa seikhlasnya. Orang kalau doa dari ikhlas itu seperti pelitian orang. Gak ada yang berkurang dari dirinya kecuali produksi air liur doang. Semoga Nuriyati Allah yasfiha. Semoga Allah menyembuhkan Nuriyati dari sakitnya. Allah angkat derajatnya. Allah muliakan nasibnya. Allah kembalikan kepada keluarga yang keadaan sehat walafiat fi taatillah dalam ketaatan kepada Allah. Assalamualaikum Habib. Kemarin saya berteman dengan orang yang salah. Kayaknya teman Anda juga sedang curhat di tempat lain berteman dengan teman yang salah juga. Saya mengeluarkan uang untuk modal usaha bersama. Tapi karena ada satu dan lain hal, kami tidak berteman lagi. Usahanya bangkrut, modal dari saya hilang dan malah dia yang marah-marah. Ada hadis nggak sih? Ini mana pakai hadis? Ada hadisnya. Belakang cenah, jangan marah maka kamu masuk surga. Buat dia biar sadar, soalnya orangnya ada di sini. Oke ya. Gini. Pertama, memaafkan dan menyambung silaturahmi itu sesuatu yang mulia. Bahkan kelak di akhirat diriwayatkan oleh Imam Ghazali itu ada dua orang. Yang satu itu masuk surga. Yang satu itu diperlihatkan, dua orang ini diperlihatkan surga oleh Allah. Kemudian yang satu bilang, ya Allah betapa indahnya surga itu. Bagaimana cara aku memasukinya? Kemudian kata Allah, maafkan orang yang berlaku salah kepadamu di sebelahmu dan untuklah ia masuk surga bersamamu. Jadi memaafkan dan mengembalikan silaturahmi itu sesuatu yang mulia. Bahkan hingga di akhirat kita masih diberi kesempatan untuk itu karena begitu besarnya hal itu. Artinya apa? Artinya itulah ciri umat Islam. Islam selalu merasa damai, memaafkan agar berdamai dengan orang lain dan mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Seperti kisah dua orang tadi. Jadi bahwa orang ini ketika di dunia selalu mengganggu saya, gibahin saya, bikin saya bangkrut dan lain sebagainya. Kemudian kalau kamu pengen apa? Saya pengen semua pahala dia dikasih ke saya. Kalau orang ini tidak ada pahala, ya udah saya pengen masuk surga. Gimana caranya? Pegang orang itu, maafkan, ajak dia ke surga. Memaafkan mulia, membangun silaturahmi mulia, membuat orang berdamai mulia. Tapi, nah ini buat dua orang yang ada di sini, dua orang baik belum tentu cocok untuk bekerja sama. Jadi hati-hatilah. Kalian dapat duit itu tidak mudah. Jangan gampang mengeluarkan duit. Yang kedua, bisa jadi dua orang itu ketika bekerja sama tidak ada yang salah, tapi dua-duanya salah karena memilih jalan kerja yang salah. Yang ketiga,
Silaturahmi itu artinya sila itu sambungan, rahim itu cinta. Kayaknya pernah lihat Maka yang hitam. silaturahmi nyaris Nggak tidak kelihatan ada hubungannya wajahnya. dengan pertemuan. Orang bertemu cipika-cipiki, tapi bilang, wah kayaknya sepatunya kawin. Itu bukan silaturahmi, malah dosa. Nabi tidak pernah ketemu, tetap mencintai, apalagi saling mendoakan, itu silaturahmi. Bahkan memblokir adalah cara silaturahmi bisa jadi. Karena dengan memblokir dia gak bisa lagi ngeliatin statusnya kita, sehingga gak bisa gibahin dan kata-katain serta fitnah kita, dan kita jadi gak sakit hati karena gak pernah dikata-katain oleh dia. Maka kadang cara membangun silaturahmi adalah dengan memblokir, termasuk tidak bekerja sama lagi dengan orang yang terbukti tidak bisa bekerja sama dengan amanah dan baik dengan kita. Maka nggak mesti